Assalamualaikum, selamat pagi sobat semua para pecinta catur. Kali ini saya akan menganalisis satu partai catur terbaik dunia yang dinobatkan oleh berbagai situs besar dunia di antara Lichess dan Chess.com sebagai Game of the Century atau pertandingan terbaik abad ini, yaitu pertandingan yang berlangsung pada tahun 1956 antara Robert James Fischer atau lebih kita kenal dengan nama populer Bobby Fischer melawan Donald Byrne dalam kejuaraan nasional Amerika Serikat memperebutkan Piala Rosenwald ketiga pada tanggal 17 Oktober 1956 di New York, Amerika Serikat. Dalam pertandingan tersebut, meski memegang buah hitam, Bobby Fischer menampilkan permainan menyerang yang sangat taktis dengan diiringi serangkaian pengorbanan perwira yang diawali dengan pengorbanan kuda, disusul dengan pengorbanan menterinya. Dan meski bermain tanpa menteri, Bobby Fischer tetap mampu mendominasi permainan dan mengakhirinya dengan kemenangan skakmat. Dan hebatnya, peristiwa ini terjadi di tahun 1956, atau saat itu Bobby Fischer masih berusia 13 tahun atau masih usia anak-anak. Dan seperti kita ketahui, 16 tahun kemudian atau saat usianya 29 tahun, yaitu Bobby Fischer berhasil menjadi juara dunia dengan mengalahkan pecatur Uni Soviet Boris Spassky pada tahun 1972. Berikut, saya akan sajikan dan analisis secara singkat pertandingan yang dinobatkan sebagai Game of the Century ini antara Bobby Fischer melawan Donald Byrne. Donald Byrne memegang buah putih dan Bobby Fischer hitam. Byrne melangkah pertama dengan kuda ke F3, pembukaan reti. Fischer kuda ke F6, mengarah ke bangunan pertahanan Green Fight. Byrne pion C4. Fischer pion G6, persiapan fianchetto gajah. Byrne kuda C3. Fischer fianchetto gajah ke G7. Byrne pion D4. Fischer rokade pendek. Byrne gajah F4 melakukan penguasaan diagonal B8 H2. Fischer pion D5 menawarkan pertukaran pion. Byrne menolak pertukaran pion dan memajukan menterinya ke B3 untuk memperkuat pionnya yang di C4. Fischer menukarkan pionnya D5 untuk makan pion putih C4. Byrne makan balik pion hitam C4 dengan menteri. Fischer pion C6 untuk mencegah kuda putih menguasai petak B5 dan D5 dan persiapan memajukan kudanya ke D5. Byrne pion E4 mencegah hitam memajukan kudanya ke D5. Fischer kuda D7 mungkin persiapan manuver ke B6 untuk mengusir menteri putih. Byrne benteng D1 memperkuat posisi pion D4 sekaligus persiapan menekan posisi hitam dengan pionnya ke D5. Fischer kuda B6 mengusir menteri putih. Byrne mengamankan menterinya ke C5. Fischer gajah ke G4 mengepin kuda putih di F3. Byrne ikutan mengepin kuda hitam dengan memajukan gajahnya ke G5. Dan ini langkah yang buruk ya, karena hitam punya peluang potensial menggarpu menteri dan gajah putih dengan menempatkan kudanya ke E4 atau makan pion E4 apabila pion E4 nantinya sudah tidak terlindungi. Dan satu-satunya yang melindungi pion putih E4 adalah kuda C3. Nanti setelah akhir pertandingan akan saya ulas ya secara lebih detail seberapa buruknya langkah putih ini ya dengan bantuan komputer analisis Stockfish. Dan Fischer melihat dengan cermat peluang langkah lemah ini, maka Fischer melangkah taktis, yaitu
Fischer mengorbankan kudanya ke A4. Das. Pengorbanan kuda sekaligus mengancam Menteri Putih di C5. Ini langkah taktis untuk memancing Putih kehilangan pertahanan atas pion E4 apabila kuda putih C3 makan kuda hitam A4. Dan apabila Putih menerima pengorbanan ini, alias mau makan kuda hitam A4, tentu akan merugikan Putih ya. Jika Putih makan kuda A4, maka hitam membalas dengan makan pion putih E4, menggarpu Menteri dan Gajah Putih. Selanjutnya, langkah terbaik Putih tentunya adalah makan pion hitam E7, sekaligus menggarpu Menteri dan benteng hitam. Hitam menjawab dengan lebih taktis lagi, yaitu benteng ke E8, sekaligus langkah kuat persiapan mengepin Raja Putih. Dan dengan posisi menterinya yang masih terancam kuda hitam, maka Putih terpaksa menukarkan menterinya dengan makan menteri hitam di D8 dengan gajahnya. Selanjutnya hitam makan menteri putih dengan kuda, dan Raja Putih posisi terkena skak ya oleh benteng hitam. Dengan kondisi dua perwiranya yaitu kuda dan gajah terancam oleh perwira Putih. Putih menutup skak dengan gajah ke E2. Hitam makan kuda putih di A4. Putih mengamankan gajah gelapnya dari ancaman benteng hitam. Hitam makan kuda putih F3 dengan gajah. Putih makan gajah hitam F3 dengan pion. Hitam makan pion B2 dengan kuda. Dan sampai di sini Putih kalah satu pion dan juga kalah posisi ya. Demikian ya ilustrasi langkah lanjutan seandainya Putih terpancing makan kuda hitam di A4. Maka tentu saja Putih tidak mau makan kuda hitam A4 tersebut ya. Dan Putih memilih langkah mengamankan menterinya, yaitu Putih atau Berne memundurkan menterinya ke A3. Fischer menukarkan kudanya untuk makan kuda putih C3, sekaligus melemahkan posisi pion putih E4 menjadi tidak terlindungi lagi. Berne makan kuda hitam di C3 dengan pion B2, dan inilah langkah taktis yang diambil Fischer, yaitu Fischer makan pion putih E4 dengan kuda F6, mengancam gajah sekaligus membuka pertahanan Raja Putih di jalur E. Berne makan pion E7 dengan gajah gelapnya, sekaligus menggarpu menteri dan benteng hitam. Fischer mengamankan menterinya ke B6, sekaligus menawarkan pengorbanan kualitas, yaitu gajah ditukar dengan benteng. Berne tidak mengambil tawaran pengorbanan kualitas kuda ditukar dengan benteng yang ditawarkan oleh Fischer, dan lebih memilih langkah menyerang dengan gajah terangnya ke C4. Dan selanjutnya lagi-lagi Fischer membuat langkah dramatis dengan mengorbankan kudanya. Fischer mengorbankan kudanya dengan makan pion putih C3. Das. Pengorbanan ini bertujuan, yaitu apabila Putih makan kuda hitam C3 dengan menterinya, maka hitam bisa makan kuda putih F3 dengan gajah terangnya. Putih membalas makan gajah hitam dengan menterinya, dan hitam melangkah kuat dengan mengepin gajah gelap putih dengan benteng A8 ke E8. Dan gajah gelap putih akan jatuh, sehingga dengan posisi Putih kalah material, kalah 2 pion. Demikian ya ilustrasi yang tentunya akan merugikan Putih apabila Putih menerima pengorbanan hitam, yaitu jika dia mau makan kuda hitam C3 dengan menterinya. Sehingga tentu saja Putih tidak mau makan kuda hitam C3. Dan selanjutnya Putih atau Donat Berne memilih melangkahkan gajah gelapnya ke C5, mengancam menteri hitam dengan tetap mempertahankan menggarpu benteng hitam F8. Fischer menyelamatkan bentengnya di F8 dengan melangkah skak ke E8. Berne memindahkan rajanya ke F1,
sebagai langkah paling aman untuk menghindari skak. Dan ini posisi yang buruk bagi Raja Putih ya, karena dengan pindahnya raja ini, Putih kehilangan kesempatan rokade dengan posisi yang makin tertekan. Dan Visser melihat peluang ini untuk menghancurkan pertahanan Raja Putih dengan membuat langkah fenomenal, yaitu Visser melangkahkan gajah terangnya ke A6. Ini boleh dibilang langkah gila ya, karena dengan langkah ini Visser berarti mengorbankan menterinya, alias merelakan menterinya hilang dimakan gajah terang putih. Sebagai gantinya, Visser akan mendapatkan 2 gajah, yaitu sepasang gajah dari hitam, gajah terang dan gajah gelap. Memang sepasang gajah atau 2 gajah terang dan gajah gelap sangat kuat ya dalam posisi yang terbuka. Namun bagaimanapun, menteri adalah menteri yang jauh lebih berharga daripada sepasang gajah. Dan sejatinya langkah pengorbanan menteri oleh Visser ini adalah langkah yang fenomenal sekaligus sangat brilian ya, dengan tujuan jangka panjang melakukan serangan mematikan kepada Raja Putih yang diawali dengan tekanan melalui gajah terangnya yang makan gajah putih C4 skak. Berne tentu saja makan menteri hitam di B6 dengan gajah gelapnya. Visser makan gajah putih C4 dengan gajah terangnya sekaligus skak. Berne memindahkan raja ke G1, dan ini satu-satunya langkah penyelamatan ya. Visser melakukan skak dengan kuda. Berne hanya pasrah ya, karena cuma satu langkah yang menyelamatkan raja, yaitu balik lagi ke F1. Visser melakukan skak lagi dengan makan pion D4, dan lagi-lagi Berne hanya bisa memindahkan rajanya ke G1 untuk menyelamatkan diri. Visser skak lagi dengan kuda. Berne lagi-lagi hanya bisa balik ke F1. Visser skak lagi dengan kuda ke C3 sekaligus mengancam benteng putih D1. Berne lagi-lagi hanya bisa balik ke G1. Visser makan gajah gelap putih di B6 dengan pion A7 sekaligus mengusir menteri putih. Berne mengamankan menterinya ke G4 sekaligus mengancam gajah terang hitam di C4. Visser menyelamatkan gajah terangnya dengan melindunginya pakai benteng ke A4. Berne makan pion hitam gratis di B6 dengan menterinya. Visser makan benteng putih yang di D1 dengan kudanya gratis ya. Berne pion H3 membuka jalan penyelamatan bagi raja. Visser makan pion hitam A2 dengan bentengnya. Berne menyelamatkan rajanya ke H2. Visser makan gratis pion putih F2 dengan kudanya. Berne benteng ke E1 mengajak pertukaran benteng. Visser menerima pertukaran benteng dengan makan benteng putih E1. Berne melakukan skak dengan menteri ke D8. Visser menutup skak dengan gajah gelapnya ke F8. Berne giliran makan gratis benteng hitam E1 dengan kudanya. Visser melangkah taktis dengan gajah terang ke D5, mengancam pion G2 sekaligus menghalangi menteri putih untuk turun ke D4. Berne kuda ke F3. Visser juga kuda ke E4. Berne menteri ke B8, mengancam pion hitam di B7. Visser menyelamatkan pionnya dengan maju ke B5. Berne pion ke H4, menyediakan ruang lebih leluasa kepada rajanya. Visser menutup pion ke H5. Berne kuda ke E5, persiapan manuver ke D7 untuk mengancam gajah gelap F8. Visser raja G7 menyelamatkan gajah gelapnya di F8 yang akan terancam oleh kuda dan menteri putih. Berne raja G1.
menghindari ancaman skak star oleh gajah gelap hitam ke D6. Fischer skak dengan gajah gelap ke C5. Berne raja ke F1. Fischer memburu raja dengan skak pakai kuda ke G3. Berne raja ke E1. Fischer skak lagi dengan gajah gelap ke B4. Berne raja D1. Fischer skak lagi dengan gajah terang ke B3. Berne raja ke C1. Fischer skak dengan kuda ke E2. Berne raja ke B1. Fischer skak dengan kuda ke C3. Berne raja ke C1. Fischer melakukan skak mat dengan benteng ke C2. Skak mat. Demikian sobat semua, sebuah pertandingan dramatis yang luar biasa yang dimainkan oleh Bobby Fischer. Dan sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, saya akan menganalisis secara detail tentang kunci kemenangan Fischer dan sekaligus kunci kekalahan Berne. Pertama, saya akan analisis kunci kekalahan Berne lebih dulu ya. Kalau kita cermati bersama kenapa Berne demikian tertekan sejak awal dan gagal mengembangkan permainan tadi ya. Salah satu sebab utamanya adalah dia terlambat melakukan rokade ya. Baik, kita kembali ke posisi langkah ke-11 ya, yang tadi saya sebut sebagai langkah buruk yang dilakukan oleh Berne, yaitu saat dia memajukan gajah gelapnya dari peta F4 ke G5. Ini adalah langkah buruk ya, sekaligus langkah sia-sia yang membuang tempo. Seharusnya dia melangkah yang lainnya ya, untuk secepatnya mempersiapkan rokade. Misal gajah terang ke E2 untuk persiapan rokade pendek. Mari kita analisis langkah ini dengan komputer Stockfish. Langkah terbaik apa yang seharusnya dilakukan oleh Berne pada langkah ke-11? Kita balik ke posisi setelah Fischer melangkah ke-10. Bagaimana langkah terbaik Berne ya, atau putih menurut komputer Stockfish? Baik, seperti ini ya hasil analisis komputer Stockfish. Ternyata ada 3 langkah terbaik menurut komputer ya, yaitu pertama gajah terang ke E2, kedua gajah gelap ke E3, dan ketiga pion ke A4. Dari ketiga alternatif ini, satu langkah paling baik adalah yang skornya paling besar ya, yaitu yang ini ya, yaitu gajah ke E2. Oh ya, bagi sobat yang belum familiar dengan angka-angka hasil analisis komputer Stockfish ini, begini ya cara membacanya. Stockfish selalu menyediakan 3 langkah alternatif. Dari ketiga langkah itu, ada satu langkah terbaik, yaitu dilihat dari skor di sebelah kiri ini ya. Untuk posisi buah putih. Untuk posisi buah putih, maka skor langkah terbaik dipilih adalah yang skor angka tertinggi ya. Sebaliknya, untuk posisi hitam, dipilih skor yang paling rendah. Di analisis tadi, Berne memegang buah putih ya. Jadi kita pilih angka yang paling besar, yaitu di sini yang paling besar angkanya adalah plus 0,20, yaitu berupa langkah gajah ke E2. Dan langkah gajah ke E5 yang dilakukan oleh Berne tadi adalah langkah yang buruk ya. Karena langkah gajah E5 itu ternyata tidak ada ya dalam 3 langkah yang direkomendasikan oleh Stockfish, yaitu gajah ke E2 atau gajah ke E3 atau pion ke A4. Jadi langkah terbaik harusnya dia melangkah gajah ke E2 ya, untuk persiapan rokade pendek. Seandainya tadi Berne berhasil melakukan rokade pendek, mungkin posisinya tidak akan seburuk yang telah berjalan tadi ya. Itulah tadi ya analisis singkat dari kunci kekalahan Berne melalui analisis komputer Stockfish, yaitu akibat dia melangkah buruk sehingga dia gagal melakukan rokade pendek. Dan ini berakibat dia mendapat tekanan beruntun dari Fischer. Setelah menganalisis kekalahan Berne tadi, sekarang giliran kita menganalisis dengan komputer Stockfish ya, bagaimana kunci kemenangan Fischer
Kita kembali ke posisi setelah putih melangkah ke 17 seperti ini ya. Dalam kenyataan tadi, hitam alias Bobby Fischer melangkahkan gajah terangnya ke E6. Ini di langkah ke 17 ya. Dan dia membiarkan menterinya hilang dimakan gajah hitam. Mari kita analisis langkah ini dengan komputer Stockfish. Langkah terbaik apa yang seharusnya dilakukan oleh hitam setelah posisi ini? Mari kita analisis langkah ini dengan komputer Stockfish. Langkah terbaik apa yang seharusnya dilakukan oleh hitam setelah posisi ini menurut komputer ya? Seperti ini ya tayangan hasil analisis komputer Stockfish. Nah, karena yang kita analisis adalah buah hitam yang dipegang oleh Fischer, maka langkah terbaik adalah langkah yang angka skornya paling rendah ya. Di sini ada 3 angka, minus 1,32 plus 0,31 dan plus 0,53. Jadi yang paling rendah adalah minus 1,32 dan itu adalah langkah gajah ke E6. Seperti ini ya. Luar biasa ya. Ternyata sama persis dengan langkah yang dilakukan oleh Fischer, yaitu gajah ke E6. Betapa hebatnya ya Bobby Fischer ini. Mengingat pertandingan ini terjadi di tahun 1956 yang saat itu belum ada komputer, apalagi ya engine catur juga belum ada. Namun langkah Fischer sama persis atau punya akurasi 100% dibandingkan dengan langkah terbaik versi komputer saat ini. Terlebih langkah ini dilakukan oleh seorang Bobby Fischer yang saat itu di tahun 1956 masih berusia 13 tahun. Dan lawan yang dihadapinya pun bukan pecatur sembarangan ya, tapi pecatur top juga kala itu, yaitu Donald Byrne. Si lawan Fischer tersebut adalah seorang grandmaster yang juga seorang dosen bergelar guru besar atau profesor di salah satu universitas di Amerika Serikat. Dan secara keseluruhan, akurasi pertandingan ini yang dimainkan oleh keduanya bisa kita lihat di review ini ya, yaitu 81,5% bagi putih atau Byrne dan 95,9% bagi hitam atau Bobby Fischer. Artinya permainan Bobby Fischer ini 95,9% akurasinya dibanding dengan langkah terbaik menurut komputer Stockfish ya. Dan yang dilakukan oleh Byrne ini adalah 81,5% akurasinya dibandingkan dengan langkah terbaik yang dilakukan oleh komputer Stockfish. Demikian sobat semuanya, analisis singkat tentang pertandingan abad ini atau Game of the Century antara Bobby Fischer melawan Donald Byrne. Semoga bermanfaat, jadi pelajaran bermain catur untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.